Salam teman-teman Perpals. Saya berada di dalam kabin JetBus 3 Voyager. Seperti yang sudah ada request beberapa kemarin minta review PO sana. Alhamdulillah persiapan bus ini untuk keluar dari karoseri Adi Putro Wira Sejati Malang. Ini kita ini baru beres dan insya Allah sebentar lagi akan kita bawa pulang ke Pekanbaru. Bus ini bercasiskan Scania K410IB Optik Cruise. Jadi pasti teman-teman sudah banyak yang tahu lah ya, Scania K410IB dilengkapi dengan fitur-fitur apa saja. Jadi bus ini dilengkapi dengan Optik Cruise transmission, yang mana shiftingnya, perpindahannya otomatis, dan ada brake retarder, ABS, macam-macam fitur safety lainnya. Kalau kabin ini sih rasanya tidak ada yang spesial, tidak ada yang terlalu spesial daripada standar JetBus 3 Plus yang lainnya, Voyager. Hanya ada perpaduan warna yang memang kita custom sesuai dengan standar Sun. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, bus ini dilengkapi dengan tip double din dengan audio yang sudah standar dengan 2 subwoofer 12 inch dengan beberapa speaker untuk membackup kualitas suara kalau para penumpang sedang menikmati perjalanan dengan TV. Hal lain yang unik, yang mungkin berbeda, toilet. Nanti kita akan lihat ke belakang. Bus ini dilengkapi dengan toilet, seatnya 56 seat. Jadi konsep bus Sun Scania K410 JetBus 3 Voyager ini untuk kelas VIP memang. Jadi lebih ke middle low. Karena ya mungkin di konten sebelumnya saya sudah sempat bahas kita butuh bangku yang lebih banyak untuk supaya harga tiketnya terjangkau para pelanggan. Yang lain untuk safety-nya, bus ini dilengkapi dengan CCTV yang ada di bus, di dalam kabin itu 4 kamera, depan, tengah, dan belakang, juga di luar kabin yang untuk menghadap ke depan. Jadi untuk melihat apa yang berlangsung selama perjalanan. Nah, bus ini juga sudah dilengkapi dengan GPS, yang mana GPS itu sudah menjadi standar dari Kementerian Perhubungan untuk mengapply trayek license. Jadi itu memang fitur-fitur yang sudah distandarkan oleh pemerintah yang kita ikuti. Bus ini dilengkapi oleh cluster meter, dashboard, speedometer kalau istilah umumnya, yang sudah berbahasa Indonesia. Jadi kalau teman-teman Perpals lihat di sini kan ada untuk fuel consumption, tegangan baterai, di sini pemakaian range fuel konsumsi bahan bakar. Nah, dan juga ada beberapa fitur yang bisa dilihat. Nah, di sini bisa dilihat ya, beban kendaraan bisa dilihat. Dia bisa menghitung sendiri suspensi ini. Nah, dan dari situ juga kendaraan ini juga bisa dicek kapan kondisi disk clutch-nya. Jadi Optik Cruise transmission itu dia tetap menggunakan disk clutch atau clutch coupling, namun sistem perpindahannya sudah dengan otomatis. Nah, di sini ada perawatannya berikutnya di berapa kilometer. Jadi sudah memang kendaraan ini sudah dilengkapi dengan fitur yang lumayan cerdas dan lumayan pintar, membantu operator, pengemudi, dan fleet manajemen perusahaannya untuk mengoperasikan kendaraan ini. Nah, bus ini, Scania K410IB ini sudah juga dilengkapi oleh C200, yang mana itu alat yang dimonitor oleh Scania, mulai dari driver attitude, jadi bagai pengereman, penggunaan bahan bakar, fuel consumption,
di saat RPM berapa, semua dia akan terrecord. Nah, untuk karoseri seperti teman-teman lihat, ini ada saklar ya, saklar lampu. Ini saklar lampu ini untuk interior. Jadi mulai dari lampu, audio, terus ada juga fog lamp, USB charger. Jadi semua ada di sini. Toilet ada di sini, dikendalikan oleh pengemudi. Nah, kalau yang di depan ini, yang teman-teman lihat di depan ini adalah fitur saklar-saklar yang memang standar dari Scania. Jadi di sini ada yang untuk mengecek kondisi lampu luar ya, headlamp, lampu sen. Dia punya fitur bisa ngecek mana yang putus, dia memberitahu, mengalert. Terus ada downhill, ada hill hold, ya, ada suspension, mau naik, turun, mau miring. Di sini semua ada sudah disediakan. Nah, begitu juga di setir. Di setir ini ada beberapa tombol. Dimana kalau saya pencet dari tadi, tombol ini untuk mengecek menu yang ada di dashboard, yang ada di meter cluster. Nah, ini yang tombol sebelah kiri bawah ini adalah tombol untuk mengatur RPM, kecepatan yang diinginkan pada saat kita mengaktifkan cruise control. Jadi di setting dari sini. Nah, ini klakson tengah. Nah, yang kanan ini untuk pada saat, jadi ada namanya downhill, fitur downhill. Jadi kita aktifkan trackingnya, kendaraannya akan turun merambat di setting di sini RPM berapa. Jadi dia sudah mengatur sendiri, RPM itu diatur, dia komunikasi dengan transmisi, menghasilkan putarannya berapa, sehingga kendaraan ini bisa turun umumnya di kondisi jalan yang licin. Dia sudah terkontrol dengan RPM yang rata. Jadi dia diatur dari sini. Nah, ini tuas untuk shifting transmisinya, OptiCruise tadi. Nah, dan steering ini juga bisa di-adjust teman-teman Perpals, dan menggunakan angin pneumatik. Nah, jadi kalau yang mana kurang tinggi, kurang rendah, dan ergonomik pengemudi itu bisa diatur di sini. Nah, ini juga sudah disiapkan, kita siapkan USB port untuk pengemudi bila mana pengemudi mau nge-charge, pengemudi dan kondektur menge-charge handphonenya. Ini panel AC, kita kebetulan menggunakan AC Thermo King. Dan yang saya dudukin ini mungkin masih cukup jarang digunakan oleh bus-bus di Indonesia khususnya. Kalau di luar negeri sudah standar. Jadi seat ini menggunakan suspension seat, driver seat dengan suspensi. Jadi ini kalau teman-teman Perpas lihat, saya bisa stealth ketinggian dan kekerasan. Jadi kalau orangnya pendek, dia direndahkan atau dudukannya agak ditegakkan. Juga ini bisa reclining, tentu dengan lumbar ergonomik yang menyamankan pengemudi pada saat dia mengemudi supaya tidak lelah. Nah, ini teman lihat saya main, dan ini ada di sini ada ada adjusternya. Jadi bisa di setel beratnya berapa kilo, range berapa kilo, sehingga tidak terlalu main. Jadi kalau yang mungkin kurus dilembutkan, sehingga kalau ada jalan yang gelombang dia main. Jadi bisa menyesuaikan berat badan si pengemudi sendiri. Nah, dan dilengkapi oleh seat belt. Jadi udah ada built-in seat belt sebelah kanan, sehingga memang mengemudinya benar-benar sudah memenuhi semua syarat di perjalanan. Kita lihat bagaimana isi kabin belakang bus Peosan Scania K410iB berbalutkan bodi Jetbus 13 Voyager hari ini. Oke? Gas. Oke, teman-teman Perpals, seperti bus pada umumnya, ini bagian depan TV. Jadi TV yang berapa nih? 40 inch kayaknya ya. Jadi ini TV. Jadi seat yang sudah disiapkan nomor seat sudah ada tersedia di sini. Ini bagasi kabin untuk barang-barang kecil. Namun bagian depan ini ada beberapa kelengkapan teman-teman Perpals. Jadi untuk DVR, CCTV kita simpan di bagian depan. Nah, ini kan teman-teman lihat bagasi sudah siapkan.
Dan persis di atas saya ini emergency exit yang ada di roof, yang mana kalau pada saat kecelakaan bus ini mengalami kecelakaan, emergency exit ini bisa dibuka untuk evakuasi penumpang yang ada di dalam bus. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, ini kursi dua-dua. Ini kita pakai seat AMG dengan bahan, ini bahan yang tipe baru ini. Ini bahan tipe baru yang dia memang lebih doff, tidak terlalu mengkilat. Karena kita harapkan supaya penampilannya lebih elegan. Nah, teman-teman Perpals lihat di sini sudah ada USB port charger. Jadi USB port charger ini hanya mengakomodir untuk mengecas handphone. Jadi handphone, gadget seperti mungkin tab, mungkin hanya sebatas itu. Dan USB port ini sendiri tidak dibenarkan untuk digunakan untuk mengecas power bank dan laptop. Karena kapasitas dari USB port ini tidak sebesar inverter, teman-teman Perpals. Nah, jadi memang hanya untuk kapasitas handphone atau gadget. Nah, kita ke belakang lagi, kita lihat seperti apa toilet bus ini. Yuk. Teman-teman Perpals, bus ini setiap tiang kacanya kita lengkapi dengan glass hammer. Jadi, ya ini pun juga digunakan pada saat emergency. Jadi kalau bila dianggap perlu kita untuk memecahkan kaca, jadi memang karena bus ini panjang, kita sudah menyiapkan di setiap kacanya ada glass hammer. Nah, ini kalau kita lihat toilet tersedia di bawah sini, teman-teman Perpals. Jadi ini memang dengan sedemikian rupa didesain oleh Adiputro Wirasejati. Toilet bisa digunakan pada saat perjalanan. Nah, toilet ini pun tidak direkomendasikan untuk buang air besar. Jadi hanya boleh untuk pipis. Ayo kita lihat seperti apa toilet. Oke, teman-teman Perpals, lihat ini toilet. Ya, untuk ukuran badan saya cukup lumayan. Semoga mengakomodir keperluan ya sesaat selama perjalanan. Di sini kita sudah menggunakan kloset, yang mana kloset ini kita gunakan flushing. Jadi tidak perlu pakai gayung, cukup memencet tombol untuk memflushing air bilas. Dan ada wastafel untuk bisa cuci-cuci sedikit dan shower. Nah, di sini kita juga sudah pasangkan himbauan supaya penumpang bisa membaca dan diingatkan kembali. Jadi, dan di sini ada running text supaya pada saat malam hari tidak bingung, tidak kebingungan mana yang pintu handle pintu toilet, mana yang handle pintu bus. Nah, yang juga perlu teman-teman Perpals ketahui, bus ini kita sematkan alat. Jadi ada satu alat, yaitu namanya Air Purification and Disinfection System. Alat itu berada di dalam ini, di dalam inlet AC, yang mana alat itu jadi ya mengionisasi lah ya, mensterilkan udara yang disedot. Dan kenapa kami taruh di dalam sini? Karena kalau ditaruh di luar ada radiasi, itu tidak baik untuk kesehatan. Jadi alat itu pun bekerja pada saat AC dihidupkan. Nah, yang mana udara itu dari ruangan ini disedot. Pada saat udara disedot masuk ke dalam ruangan inlet AC, disedot oleh blower sebelum didinginkan melalui alat tersebut, sehingga udara yang melalui wilayah inlet AC ini sudah disterilkan oleh alat tersebut, oleh alat air purification dan disinfection system tadi. Di alat itu semacam
alat UV dan sterilisasi lah. Jadi kita memang itu salah satu teknologi kebetulan produk dari Tiongkok, kita coba pasangkan di kendaraan ini. Sebenarnya ada displaynya namun belum diinstal, nanti displaynya di sini. Yang mana display itu membaca kadar udara yang ada di dalam bus ini. Jadi kalau ada virus, terus mungkin kotoran, debu, suhu, itu terbaca oleh alat tersebut. Jadi itu yang ada di dalam bus ini. Di bagian belakang tempat istirahat pengemudi, bangkunya dua-dua juga dilengkapi dengan seat belt. TV kedua ada di tengah untuk mengakomodir penumpang yang bagian belakang. Itu yang ada di dalam interior, teman-teman Perpals. Kita lihat bagian eksterior Jetbus 3 Plus Voyager PO Sun kali ini. Oke, gas! Tuh, Pak Ho. Apa kabar? Apa kabar? Nah, Baik. teman-teman Perpals, saya ketemu sama Pak Nugroho nih. Beliau ini manajer painting. Pak Ho, Ya. kebetulan ketemu Pak Ho nih. Oke. Buka aja nggak apa-apa? Ya. Nah, kan kita jaga jarak. Oke. Sehat kan? Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah, puji Sehat. Tuhan. Nah, teman-teman Perpals juga perlu tahu ini. Jadi Adi Putro start dari unitnya Sun, proses painting ada yang disempurnakan. Ya Pak Ho ya? Ya betul. Ada proses yang disempurnakan sehingga kalau teman-teman lihat di belakang kami ini, bus ini lebih bright. Nah, tapi seperti apa penyempurnaan itu biar lebih pas dan detail, biar pelakunya yang ngomong. Pak Ho, seperti apa penyempurnaan yang dilakukan kemarin Pak Ho? Gini Bang Sani, waktu PO Sun ini buat Scania untuk Ya. 4 unit, Ya, kita akan membenahi, menyempurnakan ya. proses-proses yang ada di bagian painting. Bagian painting khususnya ya. Ya, supaya nanti hasilnya lebih glossy, lebih apa ya, mengkilat. Ya. Ya. Dan kalau menurut saya lebih bright, Ya, lebih cerah. lebih Ya. cerah lagi. Ya. Tapi untuk PO bus Heeh. jangan tetap harus melakukan perawatan. Oh ya, jadi perawatan berkala seperti moles, bersihin jamur itu Betul. berapa lama itu Pak Ho? Apa 6 bulan apa setahun? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi Jadi harus dirawat. jamur, bersihin jamur. Kan bis ini kan dipakai. tiap Ya, hari ya, jalan. ya, ya. Bis malam mungkin atau Ya. bis pariwisata. Ya. Tapi harus tetap dilakukan perawatan dari pihak PO itu PO. sendiri. Oke Pak Ho, saya mau sedikit mundur nih Pak Ho. Proses apa sih yang disempurnakan oleh Adi Putro itu terhadap produk ya Sun ini? Katanya mulai dari Sun kan? Proses apanya yang disempurnakan Pak Ho? Gini, Bang Sani, bis ini kan sebelum masuk ke painting kan ada proses yang namanya mulai dari epoxy primer, Ya, ada pati pendempulan, Ya. ada epoxy filler, ya, terus ada proses paintingnya sendiri, stripping, sampai di clear jadi. clear yang di luar ya? Ya, clear yang jadi kayak ini, Pak. Clear coat, oke. Yaitu tahapan-tahapan tersebut dilalui dengan lebih teliti lagi, lebih ketat lagi. Masing-masing tuh ada quality control, ada QC di masing-masing bagian tersebut. Ya, jadi artinya dari proses yang sebelumnya itu dilakukan penyempurnaan ya Pak O ya? Ya, betul Bang. Jadi berdasarkan produk yang sudah existing, dianalisa oleh Adi Putro, yang mana minusnya itu diterapkan. Kebetulan, alhamdulillah rezekinya Sun, ya Pak Ho? Ya. Dapat di Sun, Adi Putro sedang merubah itu. Nah, berarti setelah dilakukan di Sun, dilihat hasil kan, kalau kan Sun ini kan jadi yang 4 unit ini kan di Maret kemarin Pak O ya? Ya. Waktu mau pameran G-Convect.
Adiputro langsung mengevaluasi hasilnya berarti. Ya, betul. Nah, setelah itu, setelah SAN ini jadi berarti at least di Maret, April produk yang berikutnya itu sudah distandarkan seperti perubahan itu, Pak? Iya betul, sampai hari ini. Oke, nah di konten sebelumnya yang pada saat kita ngobrol di Dream Coach, saya sudah sampaikan Adiputro melakukan penyempurnaan lah ya. Jadi penyempurnaan apa namanya structure construction. Jadi struktur rangka itu di strukturnya ada beberapa yang disempurnakan. Nah, ini Pak Ho kebetulan pas kita mau review luar ada beliau yang memang tangan dinginnya, hasil tangan dinginnya Pak Ho ini Adiputro kinclong-kinclong selama ini kan gitu. Kita kerja tim, Pak. Oh, kerja tim. Nah, jadi teman-teman Perpals melihat selama ini hasil Adiputro dengan colorful itu ya, ini beliau inilah yang mewarnai kendaraan itu. Nah, jadi tadi beliau udah sampaikan ada dilakukan penyempurnaan proses dari painting tersebut, mulai dari apa namanya epoksi primer untuk proses pati, pedempulan, epoksi filmnya sampai unit tersebut siap untuk dimasuk ke spray boot painting. Artinya proses paintingnya itu tidak semudah seperti yang kita lihat. Ya betul. Melalui beberapa proses yang beliau sampaikan tadi. Oke, Pak Ho. Nah ini kan kalau teman-teman Perpals lihat, kebetulan Jetbus 3 Voyager SAN ini ada sedikit perbedaan. Itu kalau sama-sama lihat dengan apa istilahnya geprek kalau orang-orang ngomongnya. Ya, Voyager-nya ini ada sedikit modifikasi yang mana memang ini ide timbul dari PO SAN. Kami minta dan membutuh penjelasan yang juga detail kepada manajemen Adiputro. Saya tidak bicara dari sisi gaya tapi lebih ke fungsi. Karena kalau ada selendang panjang pada saat maintenance kalau harus ganti kaca agak repot. Ya Pak O ya. Jadi memang diskusi dengan Adiputro, manajemen Adiputro, dan ya alhamdulillah saya juga terima kasih manajemen Adiputro welcome dan memberi kesempatan untuk dilihat seperti apa hasilnya. Semoga ini bisa keterima oleh manajemen Adiputro dan mungkin customer lainnya. Nah, yang lain bagasi standar, namun memang di dalamnya kita kasih plat stainless. Bagasi kedua ini isinya toilet, peralatan toilet. Jadi memang toilet ini ya yang saya sampaikan. Jadi karena jalan bus ini jauh dan dari tempat peristirahatan 1, kedua, ketiga, keempatnya itu jaraknya jauh, kita kasih ekstra bak air supaya tidak kurang suplai air, ada di dalam sini semua. Di atas roda ini untuk toolkit dan barang-barang kecil. Yaitu ada stiker intelligent Insight untuk alat disinfection system tadi. Di bagian belakang tidak ada perbedaan dengan standarnya Jetbus 3. Semua sama. Jadi semua ini kita mengikuti standarnya Adiputro punya. Namun itu tadi yang Pak Ho sampaikan, Pak Nugroho sampaikan, perbedaan yang terlihat itu adalah proses painting yang disempurnakan sehingga menghasilkan warna yang lebih bright dan lebih kelihatan glossy ya Pak ya. Jadi kalau bright itu kan cerah, kalau glossy itu lebih ke mengkilap ya, lebih mengkilap. Mungkin itu Pak Ho, terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Saya terima kasih atas nama PO SAN sudah diperhatikan unitnya. Mohon doanya supaya bisa berkarya. Amin, amin, amin. Dan teman-teman Adiputro tetap semangat. Kita melewati masa pandemi ini. Adiputro akan rame lagi seperti sedia kala. Kami sebagai operator dibantu. Oke teman-teman, sama-sama. Oke teman-teman Perpals, kita salam gas dulu. Sebelah kiri, Pak Ho sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Oke, ke kamera ya. Oke, ya 1, 2, gas.